Nah, terus bisa juga dia ngelakuin kesalahan, terus kita kayak ragu, wah kayaknya aku yang terlalu baper nih atau aku yang salah. Waspada, karena tandanya kita sedang menjadi korban gaslighting. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Muhammad Utama, beserta jajaran asisten dosen yang saya hormati, dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih saya ucapkan karena telah hadir ke pertemuan kali ini, di mana saya akan melakukan presentasi mengenai materi gaslighting. Baik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hana Sajidah. Saya dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah dari teman-teman ada yang pernah merasa tidak melakukan kesalahan, namun seperti merasa bahwa teman-teman yang salah? Atau teman-teman pernah merasa teman kita melakukan kesalahan, tapi kita seperti menganggap bahwa dia nggak salah, tapi sikap kita atau kayak perasaan kita aja yang salah begitu. Nah, atau juga seperti yang sudah tertera di screen, yaitu pernah nggak berdiskusi atau berdebat dengan seseorang dan pada akhirnya dia membuat kamu mempertanyakan kewarasan jiwamu bahkan ya. Nah, terus bisa juga dia ngelakuin kesalahan, terus kita kayak ragu, wah kayaknya aku yang terlalu baper nih atau aku yang salah. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pernah merasakan seperti ini, maka wajib waspada, karena tandanya kita sedang menjadi korban gaslighting. Oke. Sebenarnya apa itu gaslighting? Akan saya jelaskan setelah ini, oke? Ya, gaslighting itu adalah sebuah manipulasi psikologis yang dilakukan oleh gaslighter atau orang yang melakukan gaslighting kepada korban, sehingga korban tuh merasa kayak, wah ini kayaknya aku deh yang salah. Itu adalah sebuah manipulasi psikologis, jadi harus berhati-hati ya teman-teman. Nah, manipulasi psikologis ini terjadi dalam hubungan interpersonal. Interpersonal itu antara satu individu dengan individu lainnya, sehingga korban mempertanyakan atau dia meragukan tentang sudut pandangnya, ingatannya, bahkan sampai kewarasan jiwanya. Next, kenapa dikatakan gaslighting? Apakah ada hubungannya dengan udara, dengan gas, atau dengan cahaya? Itu tidak ya teman-teman. Jadi awal mula dari istilah gaslighting ini adalah yaitu film yang disutradarai oleh George Cukor, asal Amerika Serikat. Dia tuh membuat film dengan judul yang sama dengan istilah ini, yaitu
judulnya Gaslight. Nah, film ini tuh bergenre psikologi thriller, dan dia tuh mengisahkan tentang seorang wanita yang menjadi korban manipulasi psikologis oleh suaminya sendiri, dan sampai dicuci otaknya sehingga perlahan ia mulai meragukan dirinya hingga kewarasan jiwanya, dan dia merasa dia itu gila gitu. Nah, untuk lebih mudahnya, mari kita kenali tanda-tanda perilaku dari gaslighting ini. Ya, yang pertama yaitu kebohongannya tampak jujur. Nah, ini orang yang melakukan gaslighting atau gaslighter itu lihai berbohong. Kebohongannya yang keluar dari mulutnya itu disampaikan dengan cerdas, sebab pelaku atau si gaslighter ini tuh orang yang pandai berkelit gitu. Meskipun Anda mengetahui bahwa dia itu sedang berbohong, tapi dengan manipulasi yang dia lakukan, terus dia juga sikapnya innocence gitu, jadi Anda seperti ragu gitu dengan apa namanya, dengan ibaratnya prasangka Anda sendiri begitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu terus membantah meski terbukti bersalah. Nah, korban yakin 100% korban itu yang tergaslight oleh gaslighter itu yakin gaslighter ini tuh bohong atau salah, melakukan kesalahan. Tapi dengan ya itu tadi sikap dia yang innocent, terus ada sentuhan manipulasinya, itu membuat korban jadi kayak ragu, wah kayaknya enggak deh, enggak sesuai prasangka aku kok gitu ya. Kemudian yang ketiga, sikap dan perbuatan tidak sesuai dengan perkataan. Nah, sudah pasti ya teman-teman, ini tuh bisa dibilang yaitu munafik ya, munafik. Jadi gaslighter itu banyak bicara, tapi perbuatannya tidak selaras dengan perkataannya. Oleh sebab itu, ketika berhadapan dengan gaslighter, yang terpenting adalah apa yang dilakukannya, bukan dikatakannya. Jadi ketika merasa nih ada gaslighter, itu kita tuh harus fokus, yang kita perhatikan itu perilakunya atau yang sudah dia perbuat, bukan mempercayai ucapannya begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, pintar memanfaatkan kebaikan orang lain. Nah, gaslighter ini tuh selalu sedia taktik yang mulus, rapi begitu, sehingga korbannya menjadi tak sadar kalau dirinya tengah dimanfaatkan untuk kepentingan si gaslighter ini. Oke, next. Wah, nggak hanya itu loh teman-teman, ternyata masih ada lagi tanda-tanda perilaku gaslighting ini. Lumayan kompleks ya. Memosisikan diri sebagai korban. Nah, ini teman-teman yang paling sulit, yaitu dia tuh pintar berakting, memanipulasi keadaan dengan mengatakan bahwa dia itu adalah korban. Misalnya, kok aku terus sih yang disalahin gitu, padahal memang dia melakukan kesalahan itu, dan dia kayak ya itu dengan taktik dan kelincahan atau kecermatan dia itu, maka dia merasa dia itu korban. Maksud saya tuh dia melakukan playing victim gitu, jadi kayak aku tuh kan korban nih loh, aku kayak gini, kayak gitu. Kemudian yang keenam yaitu ada mengajak orang lain untuk menyerang korban. Nah, ini ya saya ada sebuah kejadian di sekitar 2 bulan sampai 3 bulan yang lalu, itu seorang selebgram, content creator itu terbukti mencuri hasil dari desain orang lain, kemudian dikomersilkan, dijadikan sebuah desain pakaian yang kemudian dijual. Nah, singkat cerita, si desainer aslinya ini speak up gitu ya, dia spill the tea di Twitternya dia, kemudian rame dan pada akhirnya sampai ke telinga si content creator ini. Nah, content creator ini bukannya meminta maaf atau bahkan mengakui kesalahannya, itu dia malah mengajak hingga
followers-followersnya itu, atau dia meyakini orang-orang, mengajak untuk menyerang si desainer asli dengan cara dia cari pengacara gitu kan, terus dia bikin cuitan-cuitan yang ibaratnya dia tidak terima begitu dengan yang dikatakan oleh si desainer asli. Padahal itu ketika dia lihat itu jelas itu adalah milik si desainer itu, tapi dia terus-menerus membantah, bilang bahwa itu temennya sendiri yang mendesain tapi bisa semirip itu. Nah, dia mengajak followersnya untuk menyerang gitu. Kemudian dia ini menyebarkan cerita bahwa korban tak bisa dipercaya. Dia menyebarkan cerita, misalkan ini masih nyambung sama yang tadi. Dia bilang kalau ya emang ya pokoknya dia selalu berkelit lah gitu intinya. Lanjut. Nah, seolah-olah bersahabat ini bisa dibilang seperti musuh dalam selimut ya teman-teman. Nah, ini yaitu Robin Stern. Dia itu adalah penulis buku yang dia menulis buku tentang gaslighting. Itu dia bilang bahwa kamu adalah perancang realitasmu sendiri ketika kamu mengatakan dirimu, bentar, kayaknya aku salah deh, atau aduh kayaknya aku deh yang gak bener gitu. Nah, itu bisa jadi gaslighting sedang terjadi kepada Anda. Jadi, ingat ya teman-teman, kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Oke? Nah, manipulasi psikologi melalui gaslighting ini awalnya biasa aja. Maksudnya kayak terlihatnya itu ya udah biasa aja. Tapi ketika ini apa yang dirasakan oleh korban tuh bisa sampai stres psikologis, kemudian dia trauma, kemudian tidak percaya diri, tidak ingin lagi tuh muncul ke publik begitu kan. Itu menurut pandangan psikologi itu sangat-sangat berbahaya ya untuk mental health seseorang. Nah, teman-teman, coba perhatikan kembali apakah di lingkungan kamu, di circle pertemananmu, apakah Anda bersama dengan orang-orang dengan tanda-tanda seperti tadi. Dan ketika Anda mulai sadar, tolong menjauhlah dari circle itu, atau bahkan kuat-kuatin diri, jangan sampai terjebak dengan manipulasi yang dilakukan oleh gaslighter. Jangan biarkan perilaku gaslighter ini menggerogoti kehidupan Anda. Ingat, kehidupanmu hanya kamu yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Oke? Ya, kita sudah berada di akhir presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, boleh mention saya di sosial media saya, atau bisa mengirimkan email ke email yang tertera di screen. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan hingga selesai. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.